Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Opini semu auditor BPK. Praktik jual beli opini wajar tanpa pengecualian alias WTP untuk laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintahan masih saja terjadi. Terungkapnya kasus suap demi mendapatkan WTP untuk laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat membuktikan hal itu. Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total 1,9 miliar rupiah untuk mengondisikan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah 2021. Dengan hasil audit real, Pemkab Bogor mendapatkan status disclaimer. Ade meminta audit direkayasa agar menjadi WTP. KPK menduga suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memuluskan audit hingga keluar opini WTP kemungkinan besar terjadi pula di kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya di pusat ataupun daerah. Belum lagi perekayasaan laporan keuangan dengan bantuan auditor BPK demi menyamarkan penyimpangan. Jumlahnya jelas lebih banyak ketimbang yang sudah terpergok. Tidak tertutup pula kemungkinan kasus jual beli opini WTP merupakan fenomena gunung es. Sepanjang 2005 hingga yang terbaru yang diduga melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin, sedikitnya terdapat 9 kasus suap yang menjerat tidak kurang dari 29 pegawai. Itu termasuk kasus korupsi anggota BPK Rizal Jalil terkait hasil audit pengelolaan air minum. Mayoritas kasus itu merupakan perkara suap untuk meraih WTP. Predikat WTP pada laporan keuangan demikian prestisius karena dianggap mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi ada manfaat tambahan berupa numerasi dan pengaruh predikat opini BPK terhadap besaran dana transfer keuangan daerah yang diberikan pusat. Ini membuat para kepala daerah, menteri, kepala instansi pemerintahan dan badan usaha milik pemerintah otomatis berlomba-lomba mendapatkan opini WTP. Mereka tidak peduli bahwa opini hasil pemeriksaan keuangan memberikan citra yang semu. WTP bukan berarti bersih dari korupsi. Tengok saja Kota Bekasi yang langganan WTP, tetapi wali kotanya terjaring operasi tangkap tangan OTT kasus korupsi. Demikian pula Kabupaten Kutai Kertanegara, Purbalingga, dan Provinsi Sumatera Utara. Di jajaran kementerian ada Kementerian Agama, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak tanggung-tanggung, di kementerian-kementerian tersebut yang terlibat korupsi ialah para menterinya. Citra semu opini WTP semakin dikaburkan oleh tindak rasuah para auditor dan pejabat BPK. Betul bahwa predikat WTP belum tentu tidak ada korupsi, akan tetapi pemeriksaan auditor bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang BPK menyebut lembaga itu diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka wajar bila ada pengharapan opini WTP mengindikasikan tata kelola yang bersih walau tidak 100%. BPK semestinya aktif memberikan masukan bagi penegak hukum tentang indikasi korupsi yang terbaca di laporan keuangan dan telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Namun yang terjadi, BPK lebih banyak baru bergerak melakukan audit investigasi ketika diminta. Alasannya klasik, BPK kekurangan sumber daya auditor. Budaya kerja BPK seperti itu mesti diubah. Bila perlu, ubah pula sistem pemeriksaan dari sekadar memenuhi keabsahan prosedural menjadi verifikasi. Kemudian setiap kali ada kepala daerah, menteri, maupun pejabat BUMN atau BUMD terjerat korupsi, penegak hukum sepatutnya turut menelusuri dari sisi auditor BPK. Langkah ini sekaligus untuk bersih-bersih. Tanpa lembaga pemeriksa keuangan yang bersih bekerja beriringan dengan penegak hukum berintegritas, selamanya pemerintahan akan terus dirongrong perampok uang rakyat. Selamat pagi pemirsa. Praktik jual beli opini wajar tanpa pengecualian alias WTP untuk laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintahan masih saja terjadi.
Terungkapnya kasus suap demi mendapatkan status WTP untuk laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuktikan hal itu. Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jawa Barat dengan nilai total 1,9 miliar rupiah untuk mengondisikan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah 2021. Dengan hasil audit real, Pemkab Bogor mendapatkan status disclaimer. Ade meminta audit direkayasa agar kemudian menjadi WTP. KPK menduga suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan untuk memuluskan audit hingga keluar opini WTP kemungkinan besar terjadi pula di kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya di pusat maupun di daerah. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 29 April 2022 dengan tema Opini Semu Auditor BPK bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Belum mudik ya? Nanti ya. Nanti. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Iya. kita akan bicara soal audit ini, Mas Kohar, sesuatu yang sebenarnya mungkin sudah sering menjadi rahasia umum ya, Iya. bahwa ada laporan keuangan yang direkayasa. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, gambarnya sangat artistik ini, Mas Kohar, Ya. tapi judulnya Pemudik Beresiko Tinggi. Ini ada foto orang-orang yang naik motor untuk mudik. Ya. Apakah ini yang dimaksud dengan beresiko tinggi atau bagaimana, Mas Kohar? Betul. Jadi ada sekitar 17 juta pemudik yang menggunakan sepeda motor. 17 juta? 17 juta. Wow. Itu jumlah yang sangat besar. Betul. Sementara 23 juta diantaranya diperkirakan menggunakan moda transportasi darat, mobil. Nah, kalau itu relatif aman. Tetapi yang sepeda motor ini loh, risikonya sangat banyak. Termasuk risiko pada anak yang dibawa. Kan rata-rata mereka menggunakan sepeda motor dengan ada 2 orang anak. Satu di depan, satu di tengah, lalu di belakang istrinya, lalu ada barang gitu kan. Betul. Sebagaimana di foto di Media Indonesia ini. Nah, mereka ini rentan risiko karena apa? Kecelakaan sangat banyak. Belum lagi anak yang di depan misalnya terpapar angin, terpapar knalpot kendaraan. Dia paling depan ya? Iya, asap kendaraan. Dan sudah begitu berdesak-desakan, macet. Memang kalau kita mencari rasionalitas dari mudik ini ya nggak akan pernah dapat konteksnya kalau begini. Tetapi ini kan sesuatu yang terkait dengan kerinduan akan kampung halaman. Benar. Tetapi tetap bagaimanapun juga harus memperhatikan keselamatan nyawa, keselamatan jiwa. Itu yang paling penting. Kenapa? Misalnya dendam rindu, sudah 2 tahun tidak boleh mudik, tetapi ketika ada apa-apa di tengah jalan kan akhirnya juga menderita juga dan tidak bisa. Bahkan kalau yang meninggal dunia kan tidak bisa ketemu sama famili. Itu yang kita ingatkan ya, supaya tetap walaupun ada yang tadi Mas Kohar katakan kerinduan yang sangat kuat begitu, tapi keselamatan itu harus tetap diutamakan. Betul. Dan mereka lebih baik menggunakan moda transportasi yang disediakan. Masih banyak moda transportasi gratis malahan. Mungkin karena mau mencari hemat, Mas. Kalau naik motor kan ya relatif lebih hemat ketimbang misalnya naik bis. Sebetulnya bukan soal hemat, lebih mudah di kampung mereka bisa bepergian juga. Mobilitasnya lebih ada banyak. Kendaraan. Kita harapkan tetap selamat, perhatikan keselamatan di dalam arus mudik ya. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Di halaman 2 ini berita yang senada dengan editorial opini WTP jadi bancakan. Ini kan wajar tanpa pengecualian, artinya bahwa laporan keuangannya benar-benar disajikan apa adanya. Ya, sesuai dan dalam tanda kutip bersih lah. Istilahnya bersih dari sesuatu yang temuan, sesuatu yang menyalahi aturan secara akuntansi. Betul. Nah, ini tapi dalam prakteknya kan susah. Jadi bancakannya siapa ini, Mas Kohar, maksudnya? Jadi bancakan dari kedua belah pihak. Kenapa? Karena sekarang ini menjadi tren bahwa kalau daerah itu laporan keuangannya tidak mencapai WTP, maka ada risiko-risiko fiskal yang harus dia tanggung. Maksudnya anggarannya akan berkurang? Anggarannya akan berkurang, diberi sanksi oleh pemerintah pusat, remunerasinya tidak keluar, mereka dianggap tidak cakap. Inilah yang kemudian jadi lahan ini, menjadi lahan. Jadi ketika laporan keuangannya memang sebetulnya sudah ditemukan beberapa hal yang mencurigakan dari awal, ini justru menjadi
lahan baru bagi sejumlah auditor nakal untuk mengatakan nih, hey, laporanmu bahaya disclaimer nih. loh, ini bahaya loh. Ada beberapa temuan, bahkan disclaimer ya, kan disclaimer kan sangat acak adut. Itu harus diaudit ulang itu. Betul. Nah, ya di situ kan mau tidak mau terjadi negosiasi. Nah, ketika ada sinyal-sinyalnya, auditor memberikan sinyal, ditangkap sinyal itu, jadilah praktik semacam ini. Ya, itu sayangnya ada yang teman saya mengatakan, Mas Kohar, orang Indonesia itu pintar mencari celah. Cuma ya bukan celah seperti ini yang dimaksud sebetulnya kan ya, bukan kreatif yang tidak pada tempatnya. Kita nanti akan bahas itu lebih jauh di dalam editorial. Kita ke berita selanjutnya dulu. Kali ini dari halaman 3, pemirsa. Anda bisa lihat di kolom politik, DPR pertimbangkan 3 rancangan undang-undang terkait pemekaran Papua. Ini bukankah memang sudah cukup lama ya kita moratorium atau menghentikan pemekaran wilayah? Ini kenapa? Betul. Kalau tidak salah bukan hanya di Papua nih Mas, ada beberapa wilayah lain juga yang mau dimekarkan. Bogor kalau nggak salah satunya. Bagaimana Mas? Betul. Kan pemekaran itu sebetulnya kan tergantung spiritnya apa. Mengapa dulu di moratorium? Karena ternyata banyak daerah-daerah pemekaran itu hidup miskin. Betul. Tidak kunjung makmur-makmur, padahal tekad awalnya baja ya. Ingin menciptakan peluang yang sebaik mungkin, mengakselerasi ekonomi, pembangunan dan seterusnya. Tetapi hasilnya berbeda. Maka moratorium. Nah, sekarang kayak Papua ini memang ada kesenjangan, kan ada kebutuhan untuk pemerataan ekonomi, supaya daerah-daerah dengan lokasi yang sangat luas ini itu bisa tercover semuanya. Susah terjangkau memang kondisi geografisnya ya. Cuman terjadi pro kontra di sini. Ada yang setuju, ada yang menolak. Beberapa yang menolak diantaranya ya kan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sedang di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti keputusannya berbeda dengan Undang-Undang Pemekaran ini, bisa mementahkan ya? Maka bisa mementahkan, bisa dari nol lagi. Nah, karena itu ada yang minta sudah pending dulu, tunda dulu. Tapi juga ada yang minta udah lanjut. Biar cepat masyarakat Papua memperoleh pemerataan, baik ekonomi maupun pembangunan. Yang penting sih kalau saya berpikir pelaksanaannya Mas Kohar ya, karena ada beberapa provinsi, kabupaten yang niatnya dimekarkan supaya lebih sejahtera, supaya lebih merata, tapi yang merata justru korupsinya. Iya, itu yang korupsinya, proyeknya, semakin banyak proyek, di situ mengikuti kebocoran-kebocoran. Kita minta supaya para pemimpin juga di Papua benar-benar memikirkan rakyat ya, memikirkan yang terbaik. Kita ke editorial, pemirsa, hari ini berangkat dari kasus Bupati Kabupaten Bogor ya, Mas Kohar ya, Ade Yasin, opini semu auditor BPK. Nah ini teman saya di BPK auditor mengatakan ini tolong dijaga karena jangan sampai semua nanti kalau pakai bahasa Jawa digebiah uyah. Semuanya jadi akhirnya semua auditor yang bekerja dengan sungguh-sungguh jadi dianggap wah ini semua bisa bermain. Bagaimana Mas Kohar? Iya betul, bahwa ada kata-kata pepatah mengatakan kan nilas titik rusak susu sebelanga. Iya, benar. Jadi hanya dengan sesuatu yang sangat kecil saja itu orang potensial untuk menggebiah uyah tadi itu, untuk mengeneralisasi. Kenapa? Karena memang jangan-jangan ini ada praktek serupa. Jangan-jangan ini adalah semacam kayak puncak gunung es saja. Baru ketemu yang satu kasus ini saja. Dari 2005 sampai sekarang sudah ada 9 kasus. 9 kasus. Dan polanya sama. Rata-rata polanya sama. Kong-kali-kong ya, penilaian laporan keuangan. Laporan keuangan dari yang tadinya ada yang disclaimer, ada yang wajar dengan pengecualian, ada yang beberapa masalah lah ya. Tapi ada yang memang betul-betul WTP. Jadi generalisasi memang tidak bisa, jangan. Tetapi paling tidak celah-celah untuk terjadinya semacam ini harus ditutup rapat, harus dievaluasi. Mengapa sampai WTP ini kemudian menjadi buruan? Nah, apakah ada yang salah dengan mekanismenya, atau bagaimana, atau sistemnya? Nah, ini yang harus dikoreksi. Ada teman lain yang mengusulkan begini, Mas Kohar, sudahlah semuanya dibikin online saja. Jadi ketika mengaudit pun dibuat online supaya nanti sistem by sistem celah manusianya itu tidak ada, karena celah manusia itu yang menjadi pintu masuk kong-kali-kong. Tapi itu akan kita bahas Mas Kohar. Misalnya nilai editorial Media Institute hari ini Jumat 29 April 2022, opini semu auditor BPK. Opini semu auditor BPK.
Praktik jual beli opini wajar tanpa pengecualian alias WTP untuk laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintahan masih saja terjadi. Terungkapnya kasus suap demi mendapatkan WTP untuk laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat membuktikan hal itu. Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total 1,9 miliar rupiah untuk mengondisikan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah 2021. Dengan hasil audit real, Pemkab Bogor mendapatkan status disclaimer. Ade meminta audit direkayasa agar menjadi WTP. KPK menduga suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memuluskan audit hingga keluar opini WTP kemungkinan besar terjadi pula di kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya di pusat ataupun daerah. Belum lagi perekayasaan laporan keuangan dengan bantuan auditor BPK demi menyamarkan penyimpangan. Jumlahnya jelas lebih banyak ketimbang yang sudah terpergok. Tidak tertutup pula kemungkinan kasus jual beli opini WTP merupakan fenomena gunung es. Sepanjang 2005 hingga yang terbaru yang diduga melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin, sedikitnya terdapat 9 kasus suap yang menjerat tidak kurang dari 29 pegawai. Itu termasuk kasus korupsi anggota BPK Rizal Jalil terkait hasil audit pengelolaan air minum. Mayoritas kasus itu merupakan perkara suap untuk meraih WTP. Predikat WTP pada laporan keuangan demikian prestisius karena dianggap mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi ada manfaat tambahan berupa numerasi dan pengaruh predikat opini BPK terhadap besaran dana transfer keuangan daerah yang diberikan pusat. Ini membuat para kepala daerah, menteri, kepala instansi pemerintahan dan badan usaha milik pemerintah otomatis berlomba-lomba mendapatkan opini WTP. Mereka tidak peduli bahwa opini hasil pemeriksaan keuangan memberikan citra yang semu. WTP bukan berarti bersih dari korupsi. Tengok saja Kota Bekasi yang langganan WTP, tetapi wali kotanya terjaring operasi tangkap tangan OTT kasus korupsi. Demikian pula Kabupaten Kutai Kertanegara, Purbalingga, dan Provinsi Sumatera Utara. Di jajaran kementerian ada Kementerian Agama, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak tanggung-tanggung, di kementerian-kementerian tersebut yang terlibat korupsi ialah para menterinya. Citra semu opini WTP semakin dikaburkan oleh tindak rasuah para auditor dan pejabat BPK. Betul bahwa predikat WTP belum tentu tidak ada korupsi, akan tetapi pemeriksaan auditor bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang BPK menyebut lembaga itu diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka wajar bila ada pengharapan opini WTP mengindikasikan tata kelola yang bersih walau tidak 100%. BPK semestinya aktif memberikan masukan bagi penegak hukum tentang indikasi korupsi yang terbaca di laporan keuangan dan telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Namun yang terjadi, BPK lebih banyak baru bergerak melakukan audit investigasi ketika diminta. Alasannya klasik, BPK kekurangan sumber daya auditor. Budaya kerja BPK seperti itu mesti diubah. Bila perlu, ubah pula sistem pemeriksaan dari sekadar memenuhi keabsahan prosedural menjadi verifikasi. Kemudian setiap kali ada kepala daerah, menteri, maupun pejabat BUMN atau BUMD terjerat korupsi, penegak hukum sepatutnya turut menelusuri dari sisi auditor BPK. Langkah ini sekaligus untuk bersih-bersih. Tanpa lembaga pemeriksa keuangan yang bersih bekerja beriringan dengan penegak hukum berintegritas, selamanya pemerintahan akan terus dirongrong perampok uang rakyat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pada pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan dialog, Mas Kohar, kita mau bertanya juga kepada pemirsa Metro TV terkait dengan opini semu auditor BPK ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, Bung opini Leo. semu? Iya. Iya, Bu, silakan. Iya, itu Indonesia ini negara besar. Ya. Mengapa tidak berjaya? Nah itu karena tadi alih-alih berprestasi malah cari celah. Sudah terkenal kan orang-orang Indonesia banyak mencari celah-celah. Nah, Iya. jadi Iya. kalau Bung Leo katakan rahasia umum, udah bukan rahasia umum lagi Bung Leo. Apa Ini dong, Bu? sudah sesuatu kebiasaan. Nah, Kebiasaan buruk ya? Malah, iya, malah lebih lagi sesuatu yang biasa. Sudah, Iya. gitu. Nah, kan ada peribahasa, Allah bisa karena biasa. Sebetulnya mereka itu yang punya kuasa itu bisa berprestasi, tapi karena udah biasanya begitu, ya udah aja lah. Untuk apa capek-capek? Iya, biasa saja begitu. Nah, dari bupati sebelumnya aja sudah tertangkap KPK. Ini penerusnya, ya begitu lagi. Nah, mungkin Bu Indra, Kenapa? mungkin karena yang terdahulu itu tidak dihukum berat kelihatannya ya Bu, sehingga akhirnya tidak ada efek jerah, diulangi lagi begitu. Bagaimana kalau seperti itu Bu Indra? Iya, tidak dihukum berat. Kenapa? Karena mereka korupsi itu berjamaah, jadi saling menolong. Iya, yang tidak terkena, ini yang bertugas dalam tanda kutip menolong, kan? Begitu. Jadi Bu Indra, Ibu Indra meyakini tidak bahwa kong kali kong seperti ini, kong kali kong soal status audit laporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, bisa akan berakhir atau tidak, Bu, kalau menurut Ibu? Kong kali kongnya. Oh, susah dengan apa? Tadinya saya tadinya percaya betul Bung Leo pada auditor dari BPK nih. Waduh bagus, nggak kena begitu. Karena memang kelihatannya yang benar-benar berprestasi yang dapat WTP. Lama-kelamaan luntur juga. Jadi tergerus ya kepercayaan kita kepada yang baik ya, Bu Indra. Iya, masyarakat ini sudah tinggal tunggu giliran saja siapa yang bakal kena. Nah, satu yang perlu digarisbawahi Bung Leo, yang kesal itu yang para pemegang kekuasaan yang betul-betul berprestasi, ingin berdedikasi mengabdi buat negara ini. Banyak juga Bung Leo, dan ini tergerus oleh sifat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra ada Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ong pendapat Ibu? Silakan Bu, singkat padat saja. Ya, rekayasa keuangan daerah untuk mendapatkan predikat WTP. Ini kan aneh Bang Leo, karena kakaknya sudah tersangkut dengan anggaran ini. Iya, sudah masuk penjara. Lalu sekarang adik Bupati Bogor ingin dipuji bahwa daerahnya maju dan sebagainya, sehingga menyogoklah pada BPK yang keempat petugas ini. Kita nggak heran kok Bang Leo. Nggak heran karena sogok menyogok ini ya terus budaya Bang. Iya. Karena bagaimanapun juga ingin mendapatkan predikat karena keserakahan ini. Mungkin daerah lain juga begitu Bang. Tapi tidak terendus. Iya, gitu aja. Semoga daerah-daerah lain itu janganlah mendapatkan predikat yang luar biasa. Jadi sudah, apapun anggaran yang didapat ya sudah, jangan sampai menyogok sehingga mendapatkan predikat yang luar biasa. Gitu aja. Makasih Metro. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ong Mehwa di Jakarta. Ini kalau jadi gambaran dari pandangan masyarakat bahaya ini Mas Kohar. Karena kalau kemudian ini terus terjadi,
Nanti jangan-jangan kepala daerah, pimpinan lembaga pemerintah pusat maupun daerah, dan auditor BPK yang bekerja dengan baik terdemotivasi juga, bagaimana Mas? Ya, mestinya sistemlah yang bisa memastikan segala sesuatunya berjalan secara benar. Dengan sistem yang baik, dengan sistem yang teratur, dengan flow yang sudah jelas, maka baik itu pemerintah daerah maupun auditor sama-sama bekerja pada tracknya masing-masing dengan tidak mau dirayu, tidak mau digoda. Nah, persoalannya ini kan ada satu pihak yang memiliki diskresi sangat lebih, dan kemudian diskresi yang dilakukan itu menentukan. Maksudnya auditor BPK ini ya? Iya. Oke. Nah, dalam rumusnya Klitgaard itu kan korupsi terjadi apabila ada diskresi ditambah dengan monopoli. Di mana monopolinya? Ya menentukan WTP dan seterusnya itu kan monopoli. Hanya dia sendiri. Nah, minus akuntabilitas. Monopoli dan diskresi itu tidak masalah selama ada akuntabilitas. Selama ini proses audit dari BPK itu apa tidak transparan ya? Maksudnya apakah misalnya DPR atau lembaga pengawasnya tidak bisa mengikuti atau bagaimana? Iya, di daerah-daerah itu kan ada inspektorat pengawas. Itu kan termasuk di dalamnya yang mengawasi itu. Ini sebetulnya kan peristiwa ini menunjukkan betapa lemahnya pencegahan di kita. Sistem skema pencegahan yang selama ini didengung-dengungkan dan sudah diundang-undangkan itu menjadi sangat lemah. Bayangin ini ada data loh, dari tahun 2020 itu sudah 87,7% daerah itu WTP. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan lainnya. Apa itu? Dari 2004 sampai 2019 itu ada 126 kasus yang melibatkan kepala daerah. Padahal WTP termasuk diantaranya yang WTP tadi itu. Maka dari situ terlihat bahwa sepertinya kok tidak ada sinkron antara hasil audit dan kenyataan di lapangan. Solusi perbaikan untuk membuat ini kasus kalau bisa. Kasus yang terakhir kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, apa usulan konkret solusi yang bisa kita berikan supaya kasus di Bogor ini bisa jadi yang terakhir ini, Mas? Bagaimana? Tidak ada perubahan yang lebih baik daripada perubahan sistem. Memastikan sistem itu bekerja, memastikan bahwa sistem itu tanpa celah, itu jauh lebih penting. Nah, di kita, kenapa BTP ini masih bolong di sana sini? Karena baik dari sisi regulasi, dari sisi aturan, regulasi aturan, maupun kemudian dari sisi praktek teknisnya, itu juga masih penuh dengan celah, masih bisa diakal-akalin gitu loh. Istilah dalam akuntansi itu ada istilah accounting engineering gitu lah, merekayasa akuntansi kan. Kalau di dunia perusahaan pembukuan bisa ada 3 macam, rugi yang sebenarnya sama untung, tergantung mau dikasih kemana. Semacam ini dilakukan di pemerintahan, maka ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena risikonya ini adalah keuangan negara. Uang negara yang dipertaruhkan, uang negara yang dipakai. Nah, kenapa orang berburu WTP? Kenapa daerah berburu WTP? Ini harus menjadi pertanyaan ya tadi itu. Satu, karena gengsi, karena daerah-daerah lain 87,7%, bahkan mungkin 90% sekarang sudah WTP, mosok kok dia sendiri tidak WTP. Satu. Kedua, ada risiko-risiko. Kalau dia di bawah laporan WTP maka ada risiko keuangan. Anggaran dikurangi. Anggaran dari pusat dikurangi. Lalu kemudian remunerasi bagi pegawainya juga bisa dikurangi. Karena dianggap tidak cakap membuat itu. Tetapi mestinya harus ada koreksi semuanya. Bentuk sistem yang sebaik-baiknya, kurangi itu celah, dan peta jalan pencegahan ini loh. Ini harus dilakukan dengan sangat-sangat terpadu. Sistem elektronik bisa menjadi solusi tidak? Iya. Salah satunya, karena dengan sistem elektronik, maka orang tidak bertatap muka. Sangat minim ya? Sangat minim terjadi tatap muka, orang tidak mudah dengan mengotak-atik itu, karena passwordnya dikunci. Bahkan mungkin ada teknologi yang lebih canggih lagi, sehingga menggunakan password yang lebih rumit gitu kan, dan hanya beberapa orang yang bisa. Tidak bisa lah dimanipulasi itu. Begitu ya, susah, dengan sangat seperti susah. Itu, maka itu juga bagian dari menutup celah. Nah, celah-celah sekarang ini kenapa ditutup? Apakah Indonesia tidak bisa? Apakah teknologinya tidak ada? Semua bisa dilakukan Indonesia. Orang Indonesia cerdas-cerdas kok. Tetapi faktanya adalah mau atau tidak. Persoalannya tinggal mau atau tidak. Mengapa mau atau tidak? Karena ini menyangkut
banyak proyek. Justru semakin banyak celah, akan banyak proyek di situ, banyak titik masuk. Dan bagi orang-orang yang pemburu rente, apakah dia auditor atau dia pejabat, maka ini celah ini sangat lahan empuk. Yang memperbaiki sistem harus segera siapa? Apakah BPK-nya atau pimpinan-pimpinan lembaga tinggi itu? Semua lembaga-lembaga tinggi harus melakukan pembenahan. Kalau di level lembaga kementerian misalnya, ini inspektorat harus membuat sistem yang semuanya bisa transparan dan mudah diawasi. BPK harus mendidik seluruh auditornya untuk memiliki mental baja. Bagaimana dulu Direktorat Jenderal Pajak misalnya, dulu kan pernah ketika kasus Gayus dan seterusnya, itu kan juga terjadi sama lah kira-kira kan, memanipulasi laporan pajak sehingga pajaknya di-reduce bisa sangat minim. Nah, hal semacam ini juga bisa dilakukan di BPK. Lakukan bersih-bersih di BPK, KPK juga tidak bisa tinggal diam ini. KPK harus segera memaksimalkan bagaimana peta jalan pencegahan korupsi itu dilakukan. Kita harap kita bisa melihat segera perubahan itu, karena kalau tidak ya percuma juga kita memperhatikan masalah ini begitu. Tidak ada yang percuma ya. Ada pasti manfaatnya ya. Iya, pasti ada manfaatnya. Jangan lelah untuk senantiasa mengetuk gitu. Terima kasih Mas Abdul Qahar sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, BPK seharusnya aktif memberikan masukan bagi penegak hukum tentang indikasi korupsi yang terbaca di laporan keuangan dan telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Tapi yang terjadi, BPK lebih banyak baru bergerak melakukan audit investigasi ketika diminta dan alasannya klasik, BPK kekurangan sumber daya auditor. Tanpa lembaga pemeriksa keuangan yang bekerja bersih dan beriringan dengan penegak hukum yang berintegritas, maka selamanya pemerintahan kita akan terus dirongrong oleh perampok uang rakyat. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyaksikan, menyimak editorial pada hari ini. Tetap pakai masker Anda karena pandemi masih ada. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV